Prajurit Detour. Upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan saya beralih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan! Istirahat. Sebagai Komandan Upacara, Brigadir Jenderal TNI Marinir Siswoyo Hari Santoso. Tahun 1986. Jabatan sebagai Komandan Pasmar 1 Korps Marinir. Panji TNI dan Angkatan. Kepada Panji TNI dan Angkatan. Hormat. Tegak senjata! Kembali! Kembali! Kalau di sana kan jauh. Silakan Mbak, silakan masuk. Budiono tiba di tempat upacara. Siap! Kembali! Woi, jangan goyangin dong. Aku jangan bergerak. Undangan dimohon berdiri. Pak, berdiri semua. Berdiri semua. Salam kebangsaan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bergerak. Hormat senjata! Kembali!
Tegak senjata. Kali. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju ke mimbar upacara. Tegak senjata. Kali. Lapor upacara peringatan ke-68 Hari Tentara Nasional Indonesia siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Selesai. Undang Luruskan. Lurus. Lapor. Pengucap Sabta Marga. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat. Sergei. Nomor 5 TK tahun 2013. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 TK tahun 2013. Nomor
kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang bersejarah ini, kita dapat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Tentara Nasional Indonesia. Pada upacara yang hikmat ini, selayaknya kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang, berdoa, dan memberikan penghormatan kepada para pejuang, para pahlawan bangsa, serta para prajurit TNI yang telah gugur di medan tugas. Kita patut memberikan penghormatan dan penghargaan kepada semua yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi membela, mempertahankan, dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan, tema yang diangkat pada hari ulang tahun ke-68 TNI tahun ini adalah Sampai Merauke. Sementara tekad bersama rakyat TNI kuat memiliki makna bahwa kemanunggalan TNI rakyat adalah sumber kekuatan utama TNI dalam mengemban tugas-tugas negara. Sejarah mencatat TNI lahir, tumbuh, dan berkembang bersama rakyat. Sejarah juga mencatat kemanunggalan TNI rakyat telah menghasilkan prestasi gemilang, baik dalam mempertahankan kedaulatan negara maupun dalam peran serta menjalankan roda pembangunan. Saat ini dan ke depan, bahkan sampai kapanpun, kemanunggalan TNI rakyat adalah pilar bagi tegak dan kokohnya TNI sebagai kekuatan militer yang tangguh, handal, dan mampu menjalankan tugas pokoknya. Saudara-saudara, agar mampu mengemban tugas-tugas negara, pembangunan kekuatan dan modernisasi TNI terus kita lakukan. Alat utama sistem kesenjataan atau alutsista juga makin kita penuhi dan lengkapi. Kita lakukan penggantian dan penambahan alutsista di semua matra dan di semua lini untuk mencapai tahapan kekuatan esensial minimum essential force. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tahun lalu, melalui pengadaan alutsista dari dalam negeri dan juga melalui kerjasama dengan industri pertahanan negara-negara sahabat, dalam waktu dekat ini hingga akhir tahun depan dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, insya Allah kekuatan alutsista kita meningkat secara signifikan. Di jajaran TNI Angkatan Darat telah dan akan mulai hadir tank tempur utama, kendaraan tempur Panzer Anoa, meriam artileri medan kaliber 155 mm, rudal pertahanan udara, rudal anti-tank, roket multilaras taktis dan strategis, serta heli angkut, heli serang, dan heli serbu, beserta persenjataan dan munisinya. Kita sudah dan akan segera melihat alutsista baru TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga lautan Nusantara, seperti kapal perang korvet kelas Sigma, kapal cepat rudal, kapal perusak kawal rudal, kapal multi peran fregat, pesawat patroli maritim, tank dan panser amfibi, serta roket multilaras taktis. Kita juga telah dan akan menyaksikan di angkasa Indonesia sejumlah alutsista baru TNI Angkatan Udara, seperti pesawat angkut sedang CN-295, pesawat latih, helikopter full combat SAR, pesawat angkut Hercules C-130H, pesawat tempur Super Tucano, Sukhoi 27 Mk2, pesawat tempur T-50, serta 24 unit pesawat tempur F-16. Semua langkah itu tentu disertai pula dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan, kesiapsiagaan, dan ketangguhan para prajurit TNI kita yang akan mengawali berbagai alutsista yang makin lengkap, makin canggih, dan makin modern.
Para peserta upacara yang saya cintai, sejalan dengan upaya itu, syukur alhamdulillah, setelah 15 tahun dijalankan, agenda utama reformasi TNI akhirnya telah dapat kita tuntaskan. Sejak tahun 1998, TNI telah secara sungguh-sungguh dan konsisten melakukan reformasi internalnya. Saya sendiri ikut aktif dalam proses awal reformasi yang tidak mudah itu. Saya berterima kasih kepada segenap keluarga besar TNI atas peran, kontribusi, dan kesungguhannya dalam menuntaskan proses panjang reformasi TNI. Kini sejarah mencatat bahwa jalan panjang reformasi TNI telah menunjukkan hasilnya yang nyata. TNI telah kembali kepada jati dirinya, kembali kepada fungsi dan tugas pertahanan negara, yaitu menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua capaian ini tentu harus terus kita jaga dan pertahankan. Tahun 2014 mendatang, kita kembali akan menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Netralitas yang telah dibuktikan TNI pada pemilu sebelumnya, yang merupakan hasil dari reformasi yang dijalankan, harus dapat pula diwujudkan pada pemilu tahun depan. Pastikan keberpihakan TNI tegak lurus kepada kepentingan bangsa dan negara. Karena hanya dengan cara itulah TNI akan semakin dipercaya dan menjadi bagian penting dalam proses pematangan demokrasi di Indonesia. Di samping mengemban tugas pertahanan negara di dalam negeri, TNI juga mengambil bagian dalam misi perdamaian dunia. Peran TNI di berbagai misi perdamaian internasional kita jadikan sebagai bagian terpadu dari pembinaan profesionalisme TNI. Kita perluas akses bagi para prajurit TNI untuk berinteraksi dengan para prajurit dari negara-negara sahabat dalam kesatuan gabungan di berbagai operasi pemeliharaan perdamaian dan operasi militer selain perang bertaraf internasional. Insya Allah, melalui pusat misi pemeliharaan perdamaian Peacekeeping Center yang ada di Sentul, kita mampu menyiapkan kontingen pasukan perdamaian hingga tingkat brigade untuk berbagai misi perdamaian dan operasi kemanusiaan lainnya di dunia. Para peserta upacara yang saya banggakan, secara khusus dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, kita optimalkan pula peran industri strategis dan industri pertahanan nasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang telah kita tetapkan sejak tahun lalu harus kita laksanakan secara konsisten. Dengan langkah itu, diharapkan akan terus mendorong peningkatan daya saing industri strategis nasional dalam memproduksi alutsista yang makin berkualitas. Melalui undang-undang itu pula, kita fasilitasi kerjasama penelitian, perekayasaan, dan riset dengan mitra dari negara-negara sahabat, utamanya untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan alih teknologi pertahanan. Insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejumlah industri dalam negeri akan mampu mengadakan secara mandiri alutsista yang kini kita perlukan, mulai dari senjata, amunisi, alat komunikasi, perlengkapan medis, kendaraan tempur, kapal perang, helikopter, hingga pesawat tempur. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dari apa yang saya kemukakan tadi, pada kesempatan yang penting ini, saya instruksikan kepada seluruh prajurit TNI agar terus meningkatkan pengabdian, profesionalisme, dan kesiapsiagaan dimanapun kalian berada dan bertugas. Jaga dan pelihara keutuhan dan kekompakan di seluruh jajaran TNI. Pelihara dan tingkatkan terus kemanunggalan TNI rakyat. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya.
pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Jadilah tentara rakyat dan tentara pejuang yang dicintai dan mencintai rakyat. Kepada para pimpinan jajaran TNI, teruslah memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya. Dari waktu ke waktu, pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, sejalan pula dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, kepada para prajurit TNI yang bertugas di seluruh penjuru tanah air, utamanya di daerah perbatasan negara dan pulau-pulau terdepan, saya ucapkan selamat bertugas, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pengabdian kalian semua. Kepada para prajurit yang bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di luar negeri, saya ucapkan pula selamat bertugas. Teruslah berprestasi dan jaga kehormatan bangsa dan negara kita di dunia internasional. Demikianlah amanat saya pada hari yang bersejarah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, ketegaran, keteguhan, dan perlindungan dalam setiap pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia. Selamat bertugas, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan defile. Lanjutkan. Lanjutkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Kembali.
Hadirin Indonesia, terimalah salam hormat kami. Hadirin undangan yang berbahagia, saat ini kita saksikan bersama secara serentak dengan ayunan langkah penuh semangat dari prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia yang memperlihatkan ketangkasannya di dalam demonstrasi prakarya dan balok sebagai sarana olahraga militer. Mereka yang tergabung dalam tim senam prakarya dan balok merupakan prajurit-prajurit gabungan. Hadirin yang kami hormati, secara keseluruhan berjumlah 6. Hadirin undangan yang berbahagia, saat ini prajurit-prajurit 3 matra sedang melaksanakan gerakan-gerakan dasar senam di tempat yang dilaksanakan. Hadirin yang kami hormati, saat ini para prajurit Tentara Nasional Indonesia bergerak untuk membentuk konfigurasi berikutnya, yaitu konfigurasi halang bintang yang dibentuk dari sarana prajurit dan balok. Konfigurasi ini dibentuk melalui ketangkasan para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dengan cepat dan kompak. Selanjutnya, para prajurit Tentara Nasional Indonesia akan menunjukkan ketangkasan mereka melalui rintangan-rintangan buatan. Demonstrasi ini menggambarkan dedikasi dan ketangguhan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi setiap tantangan maupun ancaman demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Untuk dapat menghadapi segala macam bentuk rintangan dan mampu menyelesaikan tugas dalam melalui rintangan-rintangan yang ada, para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan halang bintang sekaligus dibekali dengan ilmu bela diri gabungan, yaitu menggunakan seni bela diri militer atau BDM. Bela diri militer merupakan disiplin bela diri untuk penguasaan bertempur jarak dekat dan mematikan lawan. Selain dikenal keras, bela diri ini juga mengandalkan fisik yang prima, menggunakan semua teknik bertarung seperti pukulan, tendangan, dan bantingan untuk melumpuhkan dan menghancurkan kekuatan lawan. Hadirin yang kami hormati, demonstrasi ini tentunya
sekalian, terimalah salam hormat kami. Adapun tim Kolonel Senapan Gabungan Tentara Nasional Indonesia kali ini beranggotakan 1.000 personil, terdiri dari TNI Angkatan 1 Jaya Yuda, Brigif 1 Pengaman Ibu Kota Kodam Jaya, TNI Angkatan Laut diwakili oleh Unit 6 Marinir, Brigif 2 Marinir Pasmar 2 yang bermarkas di Cilacap, dan TNI Angkatan Udara diwakili oleh Batalion 461 Wing 1 Markas yang bermarkas di Halim Perdana Kusuma. Adapun keseluruhan kolonel senapan ini di bawah satu komando komandan kolonel Letnan Kolonel Marinir Haryanto yang selanjutnya menjabat sebagai komandan Batalion Infanteri 2 Marinir Brigif 2 Marinir Jakarta. Terdiri dari 3 angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dari formasi 3 bagian, tim Kolonel Senapan akan membentuk formasi plus atau tambah yang bermakna bahwa dimanapun prajurit TNI berada akan selalu memberikan nilai tambah atau nilai positif terhadap lingkungannya dengan mengaplikasikan nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Yang melambangkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sampai kapanpun. Bagi rakyat, terbaik bagi TNI. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama Nasional Indonesia ke-68 bersama rakyat TNI kuat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan inspeksi pasukan oleh para komandan kompi kolonel. Gayanya tuh. Para komandan kompi kolonel ini merupakan para perwira muda terbaik yang mewakili tiap-tiap matra. TNI Angkatan Darat diwakili oleh Letnan 1 Infanteri Yuda Bagus Prianto, alumni Akademi Militer tahun 2009. TNI Angkatan Laut diwakili oleh Letnan 1 Marinir Herwan Pratama Putra, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2008. TNI Angkatan Udara diwakili oleh Letnan 1 Pasukan Fajar Karisma, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2007. Hadirin sekalian, saat ini para komandan kompi kolonel melaksanakan pemeriksaan pasukan. Inspeksi ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil maupun senjata yang dipegang oleh setiap prajurit dalam pasukan mereka. Kegiatan ini merupakan simbol besarnya tanggung jawab
yang harus diemban oleh para komandan pasukan dalam membangun, membina, dan memelihara kemampuan serta kesiapan tempur prajurit yang mereka pimpin. Mantap, selamat bro, keren jatuh. Sebagai penutup, terimalah salam hormat kami. Yang pada pagi hari ini tampak begitu indah, nampak semakin indah karena dihiasi oleh peterjun-peterjun Hantar TNI yang ikut berpartisipasi dalam Hari TNI ini. Perangkat. Sementara itu, bendera Rastra Selina Kirana dari Wing 3 Diklat Paskas. Para peterjun atleti saling bergantian mendarat di atas perangkat. Beberapa misi diemban para peterjunan pagi hari ini. Di antaranya, 20 peterjun akan melaksanakan akurisi atau ketepan mendarat di atas perahu karet. 13 peterjun melaksanakan kerjasama di udara dengan membentuk one line formation, serta 6 peterjun bertugas membawa dan mengibarkan bendera kesatuan dan sandu merah putih. Dan tampak juga 13 peterjun yang melayang-layang secara berkelompok dan saling mengikuti satu dengan yang lain. Mereka lah tim Gardu Kopaskas TNI Angkatan Udara. Tim Gardu tengah melaksanakan one line formation dengan tujuan agar para peterjun senantiasa dapat melaksanakan kontak pandang sehingga dapat melaksanakan pendaratan secara bergantian dalam satu titik pendaratan. Hadirin yang berbahagia, demo terjun freefall yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun TNI ini dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Pasukan Joko Prasetyo menjabat sebagai Komandan Batalion 464 Paskas. Sementara dari pandangan ketiga, ke-6 peterjun yang bertugas sebagai pembawa bendera kesatuan. Pantas. Peterjun pertama dengan membawa bendera Kepolisian Republik Indonesia telah dalam posisi final dan sesaat lagi akan memindahkan kaki ke bumi pertiwi ini.
Tepuk tangan yang meriah untuk Brigadir Ahmad Faizul dari Brimob Kelapa II. Disusul pembawa bendera Swabuana Paksa TNI Angkatan Udara, yaitu Sedalian Sofian dari Wing 3 Diklat Paskas. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara itu, Kopral 1 Kumpul dari Detasmen Jara Bangkara tengah berada dalam posisi final dan siap untuk melaksanakan pendaratan. Inilah bendera Jales Viva Jayawahid TNI Angkatan Laut. Bendera melunjak di atas kita, menghabiskan ketinggian dan sudah dalam posisi final. Inilah Seka Ayu dari Kopassus TNI Angkatan Darat. Dan juga dapat kita saksikan bendera kebanggaan kita, bendera kebangsaan Indonesia. Sertu Indra yang dalam setiap hari berdinas di Wing 3 Diklat Paskas berhasil menaikkan bendera kebangsaan kita merah putih. Segera akan mendarat bendera Kartika Ekapati TNI Angkatan Darat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan Chopper Flight dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan Basarnas yang diawaki oleh penerbang TNI Angkatan Udara. Untuk Chopper Flight, untuk flight helikopter yang tampil di depan para hadirin sekalian, terdiri dari gabungan penerbang TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat dengan komposisi Army Flight 25 helikopter dan angkatan di depan para hadirin sekalian yang merupakan TNI 35 yang merupakan helikopter terbaru milik TNI Angkatan Darat. Tantangan yang meriah pada Chopper Flight adalah Blue Flight dengan komposisi 6 pesawat kasar dan 1 pesawat CN-235 yang merupakan pesawat kebanggaan buatan dalam negeri, terbang dengan ketinggian 800 feet dan kecepatan 140 knot. Blue Flight membentuk formasi flight dengan pesawat